Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalina Khairi, NIM 193131083 dari kelas 7C PAUD. Di sini saya akan mempraktekkan stimulasi sentuhan untuk terapi kesehatan pada balita. Di sini saya akan melakukan beberapa gerakan untuk menstimulasi sentuhan terapi kesehatan pada balita. Yang pertama, di sini saya akan melakukan gerakan untuk mengatasi batuk pilek dan dada sesak. Untuk yang pertama, untuk mengatasi, yaitu untuk meredakan hidung tersumbat dengan posisi seperti ini, anak, dengan kita memegang di bawah hidung sampai rahang pipi sebanyak 7 kali. Ini dilakukan kanan dan kiri ya. Yang selanjutnya yaitu untuk melegakan dada yang sesak. Duduknya seperti ini dan kita kasih bantal di depannya. Kita akan tidurkan bayi di pangkuan ini. Selanjutnya kita memegang dada dengan menepuk pelan-pelan. Kita bisa melakukannya selama 1 atau 1,5 menit, selama anak nyaman. Ini untuk melegakan dada yang sesak. Selanjutnya kita bisa membalik badan bayi dengan tengkurap. Kakinya ke sini ya, Nak. Dengan posisi seperti ini, kita bisa menepuk di bagian punggung bayi. Ini dapat dilakukan selama 1 ataupun 1,5 juga. Oke, kalau anak sudah tidak nyaman, kita hentikan dan ganti selanjutnya. Selanjutnya, di sini saya akan mempraktekkan stimulasi sentuhan terapi kesehatan untuk mengatasi mata lengket. Di sini kita posisikan bayi senyaman mungkin. Kemudian kita menggunakan jari telunjuk untuk memegang di bagian samping mata sampai sepanjang rahang hidung sampai pipi. Ini dapat dilakukan selama 7 sampai 8 kali. Oke, seperti itu tadi, yaitu untuk mengatasi mata lengket pada bayi ataupun balita. Selanjutnya, untuk merawat telinga, untuk mengatasi yaitu telinga yang terinfeksi, kita bisa merawatnya dengan seperti ini. Sebentar ya, ada pesannya dulu. Kita memegang di bagian ujung telinga, kita tarik ke depan. Sebentar, ada pesannya ya. Kita pegang di bagian ujung telinga, kita tarik ke depan sampai 3-4 kali. Kita dapat melakukannya sebelah kanan dan kiri dengan gerakan yang sama. Oke. Untuk selanjutnya dari gerakan untuk telinga terinfeksi ini, yaitu dengan
menarik ke belakang menuju ke pemijat posisinya. Itu ke belakang. Dengan pelan-pelan. Baik, ini tadi yaitu untuk mengatasi infeksi pada telinga bayi maupun balita. Saya akan mempraktekkan yaitu untuk mengatasi kolik pada bayi maupun sembelit dengan membaringkan bayi ataupun balita dengan kita membuka di bagian perut. Bagian perut kita bisa menstimulasinya dengan memegang di bagian perut, bagian pinggir kanan dan kiri, melintang dan kita gosokkan pelan-pelan. Ini dilakukan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Selanjutnya yaitu kita akan memutar perut bayi searah jarum jam. Tangan di atas. Seperti ini. Pelan-pelan. Oke. Sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan melakukan stimulasi untuk pemijatan terapi kesehatan untuk anak yang akan tumbuh gigi. Ini pinjam sebentar ya. Kita pijat-pijat pada bagian tangan. Kita lakukan di bagian kanan dan kiri selama anak nyaman. Selanjutnya di bagian kaki. Di kaki sebelah kanan dan kiri dengan posisi yang sama. Oke. Yang terakhir untuk gigi yang tumbuh tadi, kita bisa memeluk bayi ataupun balita dengan posisi seperti ini. Dengan kita menepuk di bagian punggung. Oke. Untuk yang itu tadi adalah untuk mengatasi anak yang tumbuh gigi. Selanjutnya yaitu di sini saya akan melakukan stimulasi sentuhan untuk mengatasi anak yang sulit tidur dengan membandingkan anak miring. Kita menggosok bagian punggung ke bawah secara bergantian. Kita memegang di bagian kepala dan kita usap perut bayi. Kemudian untuk pijat bayi pada anak dengan gangguan penglihatan maupun pendengaran, kita akan melakukan gerakan khusus maupun dengan perhatian yang lebih. Kemudian sehingga anak merasa nyaman ketika dekat dengan orang yang melakukan stimulasi tersebut. Kita bisa mengajak berbicara, dengan kita bisa melihat dengan kontak mata secara dekat, dengan memeluk. Dengan tersebut anak akan merasa nyaman ketika kita memijat. Misalnya kita memulai dengan memegang tangan dan kita memberikan sentuhan secara pelan-pelan pada bagian tangan. Pinjam ya, pinjam tangannya bentar ya.
Kita bisa melakukan di bagian tangan kanan dan tangan kiri. Ketika anak merasa nyaman, kita bisa melanjutkan ke gerakan yang lain, misalnya di bagian kaki. Pinjam kakinya ya, dipijat dulu. Sambil kita membelai-belai rambutnya agar mereka merasa nyaman. Oke, itu tadi adalah untuk menstimulasi pijat bayi ataupun balita pada gangguan penglihatan dan pendengaran. Selanjutnya yaitu untuk menstimulasi terapi kesehatan pada bayi maupun balita yang mengalami kaki tali pes. Yaitu kita akan melakukan gerakan pada bagian kaki. Pinjam bentar ya. Kita memposisikan seperti ini dan kita pijat dengan menggunakan ibu jari. Kita bisa melakukan selama anak nyaman. Selanjutnya yaitu kita akan menarik. Ini untuk mengatasi kaki tali pes. Posisikan bayi duduk di pangkuan. Nah, di pangkuan dengan kita memijat bagian betis bayi maupun balita. Selama anak nyaman, jadi dapat dilakukan 1,5 menit. Ini kita bisa memegang di bagian. Itu tadi untuk mengatasi kaki bayi maupun balita dengan gangguan tali pes. Kemudian yang terakhir yaitu gerakan untuk menstimulasi terapi kesehatan untuk anak yang mengalami cerebral palsy. Yaitu kita bisa melakukannya dengan di bagian tangan maupun kaki. Jangan memaksa anak untuk melakukan suatu gerakan yang tidak diinginkan. Jadi kita pelan-pelan memberikan stimulasi di bagian tangan terlebih dahulu ya. Pinjam tangannya dulu ya, Dik. Kita bisa memberikan sentuhan secara pelan-pelan. Ini dapat dilakukan di bagian tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian kita akan melakukan gerakan di bagian kaki. Gerakan ini dapat dilakukan di bagian kanan dan kiri dengan posisi yang sama. Anak dengan gangguan cerebral palsy ini tidak boleh dilakukan gerakan untuk memaksa. Jadi dengan memaksa nanti anak akan merasa tidak nyaman dan akan menimbulkan rewel dan menangis. Oke, ini tadi adalah 9 gerakan untuk menstimulasi terapi kesehatan pada bayi maupun balita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.